Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Senang sekali saudara, kita bisa kembali bertemu, kita bisa kembali membedah Alkitab yang akan mencerdaskan kita dan juga yang akan memberikan pengertian kepada kita tentang apa itu Alkitab dan juga tentang rencana-rencana Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab itu saudara sekalian. Terlebih khusus hari ini kita belajar tentang eskatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Nanti kita akan melihat saudara sekalian apa sih tanda-tanda akhir zaman itu. Dan kita akan melihat apakah itu sudah terjadi untuk saat ini. Dan kita akan melihat bagaimana tindakan kita di dalam menghadapi atau di dalam menjalani akhir zaman itu. Apakah kita akan ketakutan ataukah kita akan bisa tenang, duduk diam, tenang seperti itu Bapak Ibu Saudara dengan meyakini Yesus Kristus pasti menyelamatkan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, tetap saksikan ibadah PA ini supaya Tuhan berkenan di dalam hati kita. Karena Tuhan juga di dalam firman Tuhan dikatakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan juga merupakan perintah yang tertulis di dalam Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membedah tanda-tanda dari akhir zaman, terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Yesus Kau Kebenaran yang Menyelamatkanku. Mari bersama-sama bernyanyi dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan kembali Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
ku hidup. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup pagi, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup bagi mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tuhan, pada saat sore hari ini kami akan kembali membedah Alkitab, yaitu yang berbicara tentang eskatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Hari ini kami akan membahas bagaimana tanda-tanda akhir zaman itu dan bagaimana sikap kami di dalam menjalani akhir zaman itu ya Tuhan. Bapa di surga, Tuhan tolong kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan ini, ibadah ini, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, yang jauh yang dekat, Tuhan tolong supaya ketika mendengarkan penjabaran pembedahan Alkitab ini, kami boleh mengerti dengan seksama dan kami boleh mengimaninya sehingga kami tidak takut di dalam menghadapi akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, tolong juga hamba sebagai penyambung lidah Tuhan, sebagai penyampaian firman Tuhan. Tuhan kuasai lidah bibir mulut hamba sehingga hamba boleh menyampaikan berita firman Tuhan yang bisa dimengerti oleh sidang jemaat yang sederhana supaya jemaat bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Akan dengan sukacita kami akan mendengarkan penjabaran firman Tuhan ini di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat datang saudara sekalian. Selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua saudara sekalian. Dan kiranya keadaan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara semuanya, minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah mempelajari tentang eskatologi. Dan ternyata eskatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Apa sih tanda-tanda akhir zaman? Dan juga bagaimana sikap kita ketika menjalani hidup dunia yang sudah diambang akhir zaman ini saudara sekalian. Atau yang sudah masuk di dalam akhir zaman ini saudara sekalian. Kita juga nanti akan melihat bagaimana nanti proses dari akhir zaman itu. Contohnya, apakah nanti kita semua yang hidup ini akan meninggal? Ataukah nanti yang meninggal lebih dahulu akan diangkat? Ataukah nanti kita akan membahas juga apakah ada orang yang tahu kapan Yesus Kristus datang kedua kali?
Atau kapan akhir zaman itu tiba? Atau kapan kesudahan akhir zaman itu akan tiba, saudara sekalian? Apakah benar tidak ada seorang pun yang tahu? Ataukah benar juga ada orang yang tahu tentang kapan kedatangan Yesus yang kedua kali itu, saudara sekalian? Nah, setelah Yesus datang kedua kali, katakanlah kita terangkat ke surga dan bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, bagaimana dengan keadaan orang-orang yang masih tinggal di dunia ini? Apakah serta-merta setelah itu semua langsung binasa dan masuk neraka? Ataukah mungkin ada masih istilahnya kloter kedua, atau masih ada kesempatankah bagi mereka yang tidak terangkat itu ke surga untuk diselamatkan kembali? Nah, ini kan akan kita bahas bersama-sama di dalam ibadah PA ini, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita saksikan bersama-sama dalam pembedahan kita, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman atau eskatologi. Nah, saudara sekalian, seperti yang sudah saya katakan lebih dahulu di awal, bahwa eskatologi berbicara tentang hal-hal akhir atau hal-hal pamungkas atau yang menyangkut realitas akhir seperti akhir kehidupan, seperti kematian, kebangkitan, pengadilan terakhir, serta kiamat sebagai akhir dunia. Nah, berbicara tentang akhir zaman itu memang sangat banyak prinsipnya, saudara sekalian. Sangat luas sekali. Bisa berbicara tentang kematian, bisa berbicara tentang kebangkitan, pengadilan terakhir, serta akhir dari dunia ini. Nah, eskatologi juga berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara sekalian. Jadi akhir zaman itu pengertiannya beda. Nah, kita nanti akan fokus kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Karena eskatologi juga ternyata itu bisa berbicara tentang penghukuman Tuhan. Bisa juga berbicara tentang teguran-teguran Tuhan. Bisa juga berbicara tentang bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang durhaka, saudara sekalian. Nah, ternyata ada banyak ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman ini sangat-sangat luas. Bisa berbicara tentang kematian, bisa berbicara tentang kebangkitan, bisa berbicara tentang pengadilan terakhir, dan juga bisa berbicara tentang akhir dari dunia ini. Nah, namun kita akan fokus akhir zamannya, kita akan fokus kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa kita fokus ke sana? Karena ketika kedatangan Yesus kedua kali, itulah Bapak Ibu Saudara, itulah puncak dari iman kita, saudara sekalian. Itulah pengharapan kita selama ini. Itulah yang kita nanti-nantikan selama itu. Itulah kedatangan Yesus kedua kali, merupakan klimaks dari seluruh iman Kristen, saudara sekalian. Kita menderita mungkin di dunia ini, mungkin kita banyak pergumulan di dunia ini, mungkin kita banyak tantangan di dunia ini. Kita mencucurkan air mata, kita banyak tekanan, tidak diperhatikan oleh keluarga, dihiraukan oleh keluarga, tidak disayangi oleh keluarga. Kita memiliki banyak tekanan di dalam hidup ini, seolah-olah kita ingin lepas saja dari daging yang fana ini. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, aku ingin sekali menanggalkan kemah tubuhku yang lama ini dan ingin bersama-sama dengan Kristus Yesus. Nah, ternyata saudara sekalian, bersama dengan Kristus Yesus atau menanti kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan puncak dari iman Kristen, saudara sekalian. Merupakan klimaks dari iman Kristen. Karena apa? Karena itulah yang kita nanti-nantikan sebagai orang yang percaya. Apa yang kita nanti-nantikan? Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau orang Kristen di luar yang mungkin terlalu betah hidup di dunia ini. Itu boleh-boleh saja, saudara sekalian. Menikmati dunia itu memang harus. Saya katakan itu harus. Menikmati dunia ini itu harus. Namun saudara sekalian ingat, jangan sampai kita terjerumus selalu ke hal-hal yang di sana, Bapak Ibu Saudara. Menikmati dunia itu sah-sah saja. Rekreasi itu sah-sah saja. Atau betah di dunia ini sah-sah saja, saudara sekalian. Namun ingat, saudara sekalian, tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Saya peringatkan sekali lagi, saudara sekalian, dengan kerendahan hati, tempat kita bukan selama-lamanya di dunia ini. Tempat kita yang utama bukan di dunia ini, saudara sekalian. Dosen saya sering berkata bahwa kita hanya transit di dunia ini, saudara sekalian. Hanya transit, hanya numpang lewat, numpang tinggal, saudara sekalian. Dan tempat kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Kita memiliki tempat yang abadi, saudara sekalian. Di mana itu? Kerajaan Allah, surga. Jangan berpikir bahwa dunia ini adalah tempat abadi kita. No. Kita masih memiliki tempat yang abadi. Kita hidup di dunia hanya 70 tahun, 80 tahun.
Katakan jikalau kita kuat. Nah, namun ketika kita ada di surga nanti, kita selama-lamanya tanpa ada batasan waktu, saudara sekalian. Kita akan bersekutu selama-lamanya dengan Tuhan Yesus di surga nanti, saudara. Jikalau 70 tahun kita sudah bosan, jangan katakan kita selama-lamanya di dunia ini tinggal. No, saudara sekalian. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di kerajaan surga. Adalah di surga nanti bersama-sama dengan Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, marilah kita, saudara sekalian, tidak takut. Marilah kita tidak takut jikalau kita memang dipanggil oleh Tuhan, saudara sekalian. Mungkin dari saudara pernah berkata, bro, jangan berbicara tentang kematian, bro. Itu mengerikan, bro. Janganlah berbicara tentang kematian. Berbicara tentang berkat-berkat Tuhan saja. Berbicara tentang harta-harta saja. Berbicara tentang penyertaan Tuhan saja. Yes, itu boleh-boleh saja, Bapak Ibu Saudara. Itu sah-sah saja. Namun saudara sekalian, di dalam Alkitab bukan hanya bertuliskan tentang berkat-berkat Tuhan bagi mereka yang mengasihinya. Bukan hanya tertulis penyertaan Tuhan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Bukan saja tertulis bagaimana Tuhan melindungi orang-orang yang dikasihinya. Alkitab bukan hanya berbicara tentang itu, saudara. Namun juga berbicara tentang kematian. Namun juga berbicara tentang akhir zaman. Namun juga berbicara tentang bagaimana keadaan kita setelah kematian. Kemana kita? Oleh sebab itu, seyogianya para penceramah atau para pendeta itu harus menyampaikan firman Tuhan itu dengan jujur, dengan seimbang, saudara sekalian, dengan komprehensif, dengan menyeluruh. Tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara sekalian. Kita kadang-kala berbicara tentang penyertaan Tuhan, berbicara tentang berkat Tuhan, namun juga kita harus berbicara tentang akhir zaman. Atau juga kita berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian bukan sesuatu yang tabu, saudara sekalian. Karena apa, saudara sekalian? Karena kita akan tahu ternyata kematian itu bukanlah sesuatu yang harus disedihkan, saudara sekalian. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, saudara sekalian. Itu nanti kita akan baca bersama-sama sekalian. Janganlah engkau bersedih seperti orang-orang yang tidak beriman. Nanti kalau kamu mati, kamu akan tahu kemana engkau pergi. Jikalau Yesus datang kedua kali nanti, jangan lupa loh ya. Orang yang mati lebih dahulu, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu yang dahulu akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup, jikalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ini akan diangkat. Tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan diangkat bersama-sama dengan orang yang meninggal lebih dahulu itu. Dan angkat akan menyongsong Yesus di awan-awan, saudara sekalian. Jadi kamu jangan bersedih. Baik itu ketika Yesus datang kedua kali, atau kita yang datang kepada Tuhan Yesus. Ingat saudara ya, saya ulangi. Kiamat itu memiliki dua pengertian. Akhir zaman memiliki dua pengertian. Jikalau bukan kita yang datang kepada Tuhan, Tuhan yang datang kepada kita, saudara sekalian. Nah, jikalau kita datang kepada Tuhan, itu artinya kita dipanggil oleh Tuhan, kita selesai di dunia ini, maka roh kita, saudara sekalian, akan ditempatkan di sebuah tempat perhentian, saudara sekalian. Sampai nanti semua dunia ini selesai dan Tuhan Yesus datang kedua kali, kita semua nanti yang meninggal itu akan dibangkitkan. Dan yang hidup itu juga akan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, menyongsong Yesus di awan-awan. Sehingga kematian, baik itu kita yang datang kepada Tuhan atau Tuhan yang datang kepada kita, bukan sesuatu yang ditakutkan lagi. Bukan sesuatu yang was-was lagi. Bukan sesuatu yang ngeri lagi. Namun sebaliknya, merupakan suatu yang harus kita jalani. Bahkan mungkin merupakan satu kebahagiaan, saudara sekalian. Karena seperti yang Rasul Paulus katakan, jikalau Rasul Paulus pernah, Bapak Ibu pernah membaca surat-surat Rasul Paulus katakan, aku lebih baik menanggalkan kemahku yang fana ini dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, saudara sekalian, bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan, saudara sekalian. Bayangkan, saudara sekalian, baginya kematian itu adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan, saudara sekalian. Sehingga saya tandaskan sekali lagi, berbicara tentang akhir zaman bukan sesuatu yang ditakuti lagi. Bukan sesuatu yang ngeri lagi, saudara sekalian. Karena apa? Karena kita orang yang percaya, saudara sekalian.
Nah, sekarang kita akan bahas kembali apa sih tanda-tanda akhir zaman. Kemarin kita sudah membahas pentingnya eskatologi supaya kita bisa mempersiapkan diri, itu artinya, dan supaya kita tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Itu pentingnya eskatologi, saudara sekalian. Dan memang pentingnya yang lain adalah bahwa tidak ada yang fisik itu yang bersikap kekal, saudara sekalian. Ingat, ini harus kita mengerti. Saya ulangi terus. Tidak ada yang bersifat fisik yang akan kekal selama-lamanya, saudara sekalian. Termasuk itu jabatan kita. Termasuk itu mungkin keluarga kita. Termasuk itu mungkin handphone kita. Termasuk itu mungkin lemari kita. Termasuk itu mungkin sepatu-sepatu aksesoris kita. Termasuk mungkin itu tas-tas kita yang kita ada banyak mungkin seperti itu. Tidak ada sesuatu yang fisik yang bersifat kekal, saudara sekalian. Itu artinya, saudara, manusia membutuhkan yang kekal. Apa itu? Yaitu kerajaan surga itu. Yaitu keselamatan kita, saudara sekalian. Itu pentingnya eskatologi. Sehingga apa? Ketika kita melihat, ketika kita mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada yang bersifat fisik itu yang kekal, ketika kita menyadari satu pemahaman ini, kita akan bisa mengubah sikap kita, saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan fokus selamanya kepada perkara-perkara yang demikian. Kita tidak akan selalu mencondongkan hati kepada hal-hal yang lahiriah itu. Tentu kita membutuhkan uang, tentu sekali. Tentu kita membutuhkan rumah, tentu kita membutuhkan baju, dan semuanya. Tentu itu harus kita butuhkan. Itu harus kita miliki, saudara. Namun ketika kita menyadari, oh ternyata tidak ada sesuatu yang fisik itu yang bersikap kekal. Kita nanti tidak fokus selama hidup kita hanya mencari perkara-perkara yang demikian loh Bapak Ibu Saudara. Atau tujuan hidup kita hanya untuk mencari perkara-perkara yang itu. Hanya untuk itu saja, itu yang tidak boleh, saudara sekalian. Namun sebaliknya hidup kita juga harus seimbang. Mencari perkara-perkara yang ada di dalam dunia itu sah-sah saja. Saya pun mengajar, saya pun cari uang, saudara sekalian. Saya tidak munafik, saudara sekalian. Saya mengajar, saya cari uang, saya digaji. Itu bekerja itu hal-hal yang memang harus dilakukan. Bekerja memang harus dilakukan. Tidak boleh malas-malas. Itu yes. Itu harga mati. Namun kita juga harus seimbang. Meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara sekalian. Itulah pentingnya eskatologi, saudara sekalian. Oke. Kita juga sudah membahas beberapa minggu lalu pembagian-pembagian eskatologi seperti yang saya sudah katakan. Akhir zaman itu jikalau bukan Yesus yang datang, yaitu disebut dengan eskatologi universal atau kiamat universal, itu adalah bagaimana kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali, saudara sekalian, itulah kiamat yang universal. Semuanya itu akan tiada, saudara sekalian. Ketika Yesus datang kedua kali, menurut iman Kristen adalah bahwa orang yang percaya yang mati dahulu itu akan dibangkitkan, dan yang masih hidup itu tubuhnya akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan, bro? Tubuh kemuliaan adalah tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa saja tubuh kemuliaan itu bisa menembus benda, saudara sekalian. Artinya tidak dibatasi ruang dan waktu lagi, saudara sekalian. Nah, itu adalah kiamat universal, saudara sekalian. Jadi kiamat universal itu ketika Yesus datang kedua kali. Sebelum Yesus datang kedua kali ada satu warning. Yaitu akan ada bunyi sangkakala yang akan dibunyikan oleh para penghulu malaikat. Ketika bunyi sangkakala itu dikumandangkan, didengarkan, maka Yesus akan turun ke dunia, saudara sekalian. Akan turun dari surga, saudara sekalian. Dan kita akan menyongsong dia di awan-awan. Nah, ketika kita sudah bersama dengan Yesus di awan-awan, dibawa ke dalam kerajaan 1000 tahun, saudara sekalian, barulah masuk musim atau barulah masuk zaman antikris atau zaman penjajahan antikristus, saudara sekalian. Di mana ada banyak penderitaan di sana. Namun kita sebagai orang yang percaya, baik itu yang sudah meninggal atau yang masih hidup, itu tidak akan mengalami siksaan antikristus atau dajjal seperti itu. Kita tidak akan mengalami siksaan-siksaan yang demikian. Sebab apa? Sebab kita sudah diangkat lebih dahulu, saudara sekalian. Nah, sekarang kan kita mengerti. Dahulu kita takut, aduh nanti akhir zaman itu, Pak Pendeta bro, nanti akhir zaman itu aku disiksa antikris, nanti mataku dicungkil, nanti perutku ditusuk, atau nanti leherku dipenggal, digorok, aduh aku nggak tahan. No, saudara sekalian. Bagi orang Kristen,
yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membuktikannya di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam ibadah-ibadahnya, itu akan dijauhkan dari siksaan-siksaan antikristus, saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena itulah janji Kristus. Tidak mungkin orang yang benar akan dihukum bersama-sama dengan orang yang tidak benar. Tidak mungkin orang yang tidak benar ini dihukum bersama-sama dengan orang yang benar. Tidak mungkin, saudara sekalian. Tuhan tidak demikian. Tuhan selalu membedakan orang yang benar-benar sungguh-sungguh benar dengan orang-orang memang yang jahat. Tuhan selalu membedakan. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Nuh, yaitu air bah, saudara sekalian. Tuhan menyingkirkan Nuh dan keluarganya, saudara sekalian. Tuhan singkirkan dari air bah itu. Akhirnya keluarga Nuh itu diselamatkan, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu dimusnahkan dengan air bah itu, saudara sekalian. Itulah salah satu contoh bahwa Tuhan selalu membedakan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Penyertaannya itu pasti beda dengan orang-orang yang melakukan segala kejahatan, melakukan korupsi, melakukan pembunuhan, melakukan fitnah, melakukan segala kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini tanpa mau berbalik kepada Tuhan. Tentu Tuhan tidak akan menghukum kedua belah pihak ini secara bersama-sama. Tuhan selalu membedakannya, saudara sekalian. Nah, sekarang kan kita mengerti. Sekarang kita tidak akan takut lagi. Sekarang kita tidak akan cemas lagi. Sekarang kita tidak akan jantungan lagi. Namun sekarang kita makin sungguh-sungguh perasaannya. Sekarang kita makin tenang. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di depan nanti, akhir zaman apapun, gempa bumi apapun, kita yakin dan percaya, saudara sekalian, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan jikapun kita nanti akan dipanggil oleh Tuhan meninggal, kita, roh kita akan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita akan bersama-sama dengan Kristus di kerajaan surga nanti. Kita tidak akan mengalami siksaan antikristus ataupun neraka, saudara sekalian. Nah, ini kan merupakan satu penghiburan bagi kita, saudara sekalian. Nah, ini sangat penting, saudara. Jadi eskatologi universal adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu warningnya adalah ketika malaikat itu mengumandangkan bunyi sangkakala. Sangkakala itu kayak trompet, saudara sekalian. Namun bentuknya itu dari tanduk seperti itu. Dari tanduk hewan seperti itu. Jadi panjang sekali. Jika kalau dibunyikan biasa seperti itu. Ada bunyi kas-kasnya, saudara sekalian. Ada bunyi kas untuk peperangan, ada bunyi khas untuk beribadah, dan ada bunyi khas untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara sekalian. Jadi itu nanti akan dibunyikan oleh malaikat, oleh penghulu-penghulu malaikat, oleh malaikat-malaikat yang ada di surga. Ketika bunyi sangkakala itu dibunyikan, maka Yesus Kristus akan turun dari surga untuk menyambut kita, saudara sekalian, untuk mengangkat kita, saudara sekalian. Nah, itu merupakan akhir zaman universal. Namun juga ada akhir zaman individual, seperti yang saya katakan, yaitu kematian jasmani kita. Kita yang datang kepada Tuhan, itu juga dinamakan akhir zaman bagi kita. Namun akhir zaman secara universal. Makanya saya katakan yang kedua, yang tadi, saudara sekalian, akhir zaman itu dibagi menjadi dua. Jikalau bukan Kristus yang datang kepada kita, kita yang datang kepada Kristus, saudara sekalian. Jikalau bukan Tuhan yang datang, maka kita yang datang kepada Tuhan. Sekarang kita akan bertanya, bro, adakah yang mengetahui tanda-tanda akhir zaman itu? Yes, saudara, tidak ada yang dapat orang-orang mengetahui kapan Yesus datang kedua kali. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dikatakan seperti pencuri pada malam hari. Tentu tidak ada orang yang tahu. Ketika semua orang tertidur, maka pencuri itu datang pada malam hari, saudara sekalian. Sehingga saya bisa menafsirkannya dari ayat itu sendiri. Bahwa ternyata akhir zaman itu adalah tiba-tiba. Tidak bisa ditebak. Tidak bisa diprediksi, saudara sekalian. Berapa banyak orang yang mencoba memprediksi tentang akhir zaman itu. Atau tentang kiamat itu, saudara sekalian. Ada dulu. Saya pernah mungkin cerita, saudara sekalian. Dulu tahun 2000, saya masih ingat itu, saudara sekalian. Saya masih kecil sekali. Mungkin usia 7-8 tahun saya, saudara sekalian, 7 tahun. Waktu tahun 2000, saya masih usia 7 tahun. Itu ada sebuah informasi, saya masih ingat itu, saudara sekalian.
bahwa akan ada kiamat tahun 2000. Oh, ternyata beberapa di desa saya itu, saudara, itu menjual semua harta bendanya, saudara sekalian. Ini kisah nyata, saudara. Dijual ladangnya, dijual semua ternak-ternaknya karena akan ada informasi tahun 2000 itu kiamat. Ternyata tidak kiamat, saudara sekalian. Akhirnya melarat dianya, saudara sekalian. Saya juga masih ingat itu tahun 2020 barusan ini, saudara sekalian. Ada sekelompok orang, jikalau saya tidak salah itu di Jogja atau di Semarang, saya lupa. Di Solo atau di Jogja itu saya masih lupa, saudara sekalian. Ada sekelompok orang Kristen yang berkata bahwa kiamat akan terjadi 2020. Akhirnya jemaatnya itu semua menjual harta bendanya semuanya. Ternyata sudah 2021 tidak ada kiamat, saudara sekalian. Nah ternyata, saudara, tidak ada memang satu orang pun yang dapat mengetahui kapan menit, kapan jam, kapan tanggal, kapan tahun dari kedatangan Yesus kedua kali. Ini harus dimengerti oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Supaya kita tidak gampang terombang-ambing, saudara sekalian. Kita tidak gampang terprovokasi. Jikalau ada orang berkata, Alkitab berkata, saudara sekalian, Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius. Jikalau ada yang berkata Mesias itu di padang gurun, janganlah engkau percaya. Jikalau ada yang berkata Yesus itu ada di padang belantara, janganlah engkau percaya. Yesus itu di sana, janganlah engkau percaya. Sebab memang mungkin mereka mengadakan tanda-tanda mukjizat. Namun sebenarnya mereka adalah nabi-nabi palsu. Nah dari sini, saudara sekalian, kita akan mengetahui bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tahun, kapan jam, kapan bulan, kapan detik dari akhir zaman itu. Atau kedatangan Yesus kedua kali itu, saudara sekalian. Namun jikalau demikian, apakah tidak ada tanda-tandanya? Tentu ada tanda-tandanya. Nah, Tuhan Yesus hanya memberikan tanda-tanda dari akhir zaman itu. Tidak memberikan tahun, bulan, tanggal, dan jamnya, saudara. Tidak ada itu sama sekali di dalam Alkitab. Harus dipahami betul-betul. Jikalau ada orang yang berkata, tahun segini, tanggal segini, bulan segini, itu akan terjadi kiamat. Jangan pernah sekali-kali percaya. Itu pasti nabi palsu. Saya berani katakan itu. Saya tidak pernah ragu mengatakan itu. Itu pasti nabi palsu. Dan jangan percaya akan orang-orang yang seperti itu, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah mengatakan jam, tanggal, tahun dari akhir zaman itu. Atau kedatangan Yesus kedua kali. Namun Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tanda dari akhir zaman itu. Atau sebelum terjadi akhir zaman itu akan terjadi ini loh. Nah Tuhan Yesus menceritakan itu, saudara sekalian. Tanda-tandanya disampaikan, saudara sekalian. Nah itulah nanti yang akan kita bahas. Apa sih tanda-tanda akhir zaman itu? Nah saudara sekalian, kita akan masuk di dalam tanda-tanda akhir zaman yang pertama. Oke, ini sudah kita bahas tanda-tanda akhir zaman yang pertama. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan satu poin. Tanda-tanda akhir zaman yang pertama adalah, saya akan ulangi sedikit saja saudara sekalian. Yaitu penampakan perang, kelaparan dan gempa bumi. Itu tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Engkau akan mendengar bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah engkau gelisah. Yes, janganlah engkau gelisah. Karena semua hal itu harus terjadi. Tetapi kesudahannya belum tiba. Ingat, kesudahannya jikalau ada terjadi peperangan, itu semua memang harus terjadi. Namun bukan itu kesudahannya. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu adalah awal dari penderitaan, saudara sekalian. Jadi memang tanda-tanda akhir zaman kedatangan Yesus kedua kali memang adanya penampakan peperangan, kelaparan dan gempa bumi, saudara sekalian. Inilah salah satu tanda bahwa akhir zaman atau kedatangan Yesus kedua kali itu sudah semakin dekat, saudara sekalian. Yaitu adanya gempa bumi. Kita sudah mengetahui, saudara sekalian, bahwa ternyata gempa bumi itu telah terjadi. Saya pernah mengatakan bahwa setengah tahun belakangan ini kita sudah mengalami 2 kali gempa bumi di Lumajang loh, saudara sekalian. Dalam setengah tahun belakangan ini, saudara sekalian. Juga tanda-tanda akhir zaman, adanya perang. Nah sekarang di Gaza, di Palestina dan Israel, lagi panas-panasnya, lagi gembar-gembornya. Banyak masyarakat, banyak juga bangsa-bangsa yang ikut ingin campur tangan untuk mendamaikan kedua bangsa ini. Namun ternyata
Kedua bangsa ini tidak ada satu bangsa pun yang mau mengalah. Semuanya bersikukuh bahwasanya Gaza dan juga Yerusalem itu adalah bagian dari negara mereka. Israel menganggap Gaza itu bagian dari negaranya dan Yerusalem juga bagian dari negaranya. Palestina juga menganggap Yerusalem bagian dari negaranya dan Gaza itu bagian dari negaranya. Tidak ada yang mengalah, saudara sekalian. Sehingga bangsa-bangsa lain tidak bisa berbuat apa-apa sebab kedua belah pihak sama-sama mengklaim itu bangsa mereka. Nah, saudara sekalian, inilah salah satu tanda bahwa ternyata akhir zaman itu akan tiba, saudara sekalian. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, saudara sekalian. Dan juga apa di situ dikatakan? Ada juga kelaparan. Yes, kelaparan, saudara sekalian. Ada banyak kelaparan juga yang terjadi di Afrika Selatan, saudara sekalian. Di India juga pernah saya mendengarkan kabar yang demikian, saudara sekalian. Terjadinya banyak sekali kelaparan. Di Indonesia juga mungkin sekarang sudah makin banyak kelaparan karena banyaknya pekerjaan yang tidak ada seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak yang menganggur, akhirnya banyak kelaparan dan seterusnya, saudara. Apa juga di situ dikatakan ada wabah. Nah, kita juga dalam beberapa tahun, 1 tahun belakangan ini ada wabah, yaitu bukan hanya dulu adalah flu burung, sekarang adalah coronavirus, saudara sekalian. Dan ini merupakan wabah. Nah, inilah tanda-tanda bahwa ternyata memang akhir zaman itu atau kedatangan Yesus kedua kali itu sudah semakin dekat, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ingatlah ini, saudara sekalian. Kedatangan Yesus kedua kali memang sudah semakin dekat, saudara sekalian. Janganlah selalu memfokuskan diri dan hidup kita tujuannya hanya terus untuk hal-hal yang lahiriah. Itu tidak boleh, saudara sekalian. Hanya, saya katakan loh ya, saya tegaskan sekali lagi. Hanya itu, hanya itu, hanya itu. Di dalam kepala kita hanya uang, hanya uang, hanya uang, hanya perkara lahiriah. Itu yang tidak boleh, saudara sekalian. Namun jikalau kita bekerja untuk mendapatkan uang, itu sah-sah saja. Namun jikalau hanya itu, hanya itu, hanya itu yang tidak boleh, saudara sekalian. Saya selalu memberikan satu ilustrasi, saudara, bahwa hidup itu harus seimbang, saudara sekalian. Bekerja keras, yes, harus. Tidak boleh malas, itu harga mati. Namun juga, saudara sekalian, kita juga harus selalu giat beribadah. Giat di dalam bekerja, yaitu horizontal, dan giat di dalam beribadah, yaitu vertikal, saudara. Ini tanda salib, saudara sekalian. Jadi hidup itu harus seimbang. Mari, saudara sekalian, jangan selalu memfokuskan hidupmu kepada perkara-perkara yang lahiriah saja. Yang lahiriah melulu. Tidak boleh, saudara sekalian, itu tidak baik. Namun hidup itu seimbang, harus juga meluangkan waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, saudara sekalian. Nah, itu tanda yang pertama, saudara. Adanya penampakan peperangan, kelaparan, dan gempa bumi. Nah, tanda yang kedua, saudara sekalian, singkat-singkat saja. Adanya pemulihan Israel. Apa sih yang dimaksudkan dengan pemulihan Israel? Bisa kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Bisa dilihat di slide yang sudah saya sediakan. Sekarang, pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Ketika rantingnya melunak dan mengeluarkan daun, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu, ketika kamu akan melihat semua hal ini, tahu bahwa itu sudah dekat, bahkan di depan pintu. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi, saudara sekalian. Kamu bangsa Israel, kalau kamu lihat pohon ara loh, kamu tahu. Kalau pohon ara itu ketika rantingnya udah mulai melunak, tentu pasti udah mengeluarkan daun. Kamu aja tahu loh, kalau pohon ara itu rantingnya udah mulai melunak, pasti itu akan nanti sebentar lagi akan mengeluarkan daun. Nah, dan ketika musim panas sudah dekat, dan pasti musim panas akan dekat. Nah, demikianlah juga bangsa Israel, maksudnya bangsa Israel pada saat hari itu akan dipulihkan, saudara sekalian. Maksudnya, saudara sekalian, akan dimerdekakan, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, jikalau saya tidak salah, bangsa Israel merdeka tahun 1940 sekian. Kalau saya tidak salah, 1946. Boleh dikoreksi kalau saya tidak salah. Israel itu merdeka tahun 1946. Nanti boleh dikoreksi Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Israel sudah merdeka, saudara sekalian. Sudah dipulihkan, tidak lagi dijajah oleh bangsa Romawi, saudara sekalian. Tidak lagi dijajah. Bangsa Israel sudah merdeka. Dan bahkan
bangsa Israel menjadi bangsa yang salah satu bangsa yang paling kuat, saudara sekalian. Di samping bangsa Amerika atau negara Amerika, bangsa Israel merupakan salah satu bangsa yang terkuat di dunia, saudara sekalian. Dia memiliki nuklir yang banyak, dia memiliki strategi perang yang luar biasa, dia memiliki tank-tank yang sangat-sangat kompeten, dia memiliki orang-orang yang sangat kompeten di dalam berperang, saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, orang Israel itu orang-orang yang cerdas semuanya. Dan mereka telah dipulihkan, saudara sekalian. Dan bahkan saya dengar juga beberapa buku-buku yang saya baca, di beberapa artikel yang saya baca, bangsa Israel ingin berusaha membangun bait Allah yang ketiga. Jadi bait Allah yang pertama itu tabernakel, bait Allah yang kedua itu bait Allah Salomo. Nah setelah itu kan, bait Allah Salomo, saudara sekalian ya. Setelah itu kan ada juga bait Allah yang ada di Yerusalem itu, saudara sekalian. Nah setelah itu kan dihancurkan bait Allah itu oleh tentara-tentara Romawi, saudara sekalian ya. Nah setelah itu saudara tidak ada lagi dibangun bait Allah, saudara. Nah dan saya dengarkan akhir-akhir ini bangsa Israel ingin membangun bait Allah yang ketiga, saudara sekalian. Nah itu merupakan salah satu bentuk pemulihan bangsa Israel dulu. Dipulihkan bangsa Israel seperti dahulu. Ada bait Allahnya, saudara sekalian. Ada bait Allah yang sangat besar, yang sangat megah itu. Akan ada mungkin lagi misbah korban bakaran, tabut perjanjian, pelita emas. Barang-barangnya itu mungkin akan dibuat kembali. Sudah mulai bangsa Israel pulih. Ingin dikembalikan seperti dahulu kala, seperti waktu zaman Musa, saudara sekalian. Saya juga mendengarkan akhir-akhir ini di dalam berita-berita. Suku-suku bangsa Israel itu harus dikembalikan ke Israel. Harus dikembalikan ke Yerusalem. Jadi suku-suku bangsa Israel yang terhilang itu kemana-mana itu dikumpulkan. Disuruh balik kembali ke Israel, saudara sekalian. Nah ini merupakan salah satu bentuk dari pemulihan bangsa Israel. Bukan hanya negaranya secara konstitusi dipulihkan, namun juga tradisi-tradisi dan adat-adatnya. Makanya ingin dibangun bait Allah. Bukan hanya itu, kesukuannya juga mau dipulihkan, saudara sekalian. Nah ini sudah diambang proses, Bapak-Bapak Saudara. Ini sudah di dalam proses, saudara sekalian. Secara konstitusi mereka sudah dipulihkan, bait Allah sudah ingin berjalan, dan juga suku-suku bangsa Israel yang terhilang itu sudah mulai dikembalikan ke Israel, saudara sekalian. Nah ini juga merupakan tanda-tanda bahwa ternyata memang kedatangan Yesus kedua kali itu sudah semakin dekat loh. Saya tidak mengada-ngada, saudara sekalian. Itu merupakan yang tertulis di dalam Alkitab. Pemulihan bangsa Israel dari banyak sisi. Dipulihkan secara konstitusi. Dipulihkan secara adat istiadat, secara budaya mereka. Dan dipulihkan juga secara kesukuan mereka. Secara kenegaraan mereka, saudara sekalian. Karena bangsa Israel sangat ketat, sangat kental. Sangat streng dengan kesukuan mereka, saudara sekalian. Sama seperti orang Batak biasanya sangat ketat dengan sangat streng dengan kesukuannya, saudara sekalian. Nah ini sudah berjalan, saudara. Nah Bapak Ibu, ini bukan menakut-nakuti. Saya bukan tipe orang yang suka menakut-nakuti. No. Namun Bapak Ibu Saudara, jikalau hal ini sudah terjadi, mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat-singkat saja. Setidaknya ada 5 tanda-tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama tadi ingat, ada peperangan, ada kelaparan, ada wabah, dan ada gempa bumi. Itu sudah terjadi. Yang kedua adalah pemulihan bangsa Israel. Dipulihkan secara konstitusi, dipulihkan secara budaya mereka, dan secara spiritual mereka, yaitu bait Allah, dan dipulihkan juga secara tradisi-tradisi mereka atau kesukuan mereka, saudara sekalian. Nah itu sudah berjalan dan kita harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, tanda-tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali adalah Injil akan diberitakan atau dikotbahkan di seluruh penjuru dunia. Kita akan baca itu di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan dikotbahkan di seluruh dunia sebagai kesaksian kepada seluruh bangsa dan baru akan tiba akhirnya. Dan Injil ini akan dikotbahkan di seluruh dunia. Nah saudara sekalian, ternyata sebelum kedatangan Yesus kedua kali, ternyata Injil, apa sih Injil itu bro? Injil itu adalah
berita kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, saudara sekalian. Apa kabar sukacitanya, bro? Kabar sukacitanya adalah Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Jadi hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dirinya akan diselamatkan, Bapak Ibu. Nah, Injil ini tentang berita sukacita ini tidak lagi manusia ada di dalam neraka, namun bisa diselamatkan, bisa berdamai dengan Allah. Nah, Injil ini, berita sukacita ini, berita kelepasan ini, berita penebusan dosa-dosa kita ini harus disampaikan ke dalam seluruh penjuru dunia, saudara sekalian. Nah, kita akan berpikir sekarang, bro, apakah sekarang berita Injil damai sejahtera ini sudah disampaikan kepada seluruh penjuru yang ada di dalam dunia? Saya katakan, Bapak Ibu Saudara, mungkin belum. Tetapi saya meyakini ini sudah pada tahap 90% ke atas, saudara sekalian. Mengapa demikian? Mengapa saya berani katakan demikian? Karena sudah ada internet, sudah ada sosial media, sudah ada YouTube, sudah ada Instagram, sudah ada internet yang sangat cepat informasinya, saudara sekalian. Tentu penyebaran firman Tuhan, berita firman Tuhan ini juga gampang sekali melebar, gampang sekali tersebar ke seluruh penjuru dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah makanya saya katakan, saya berani mengatakan ini sudah pada tahap akhirnya. Bahkan 90% ke atas, saudara sekalian. Bisa jadi, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saya melihat dari kemajuan zaman yang sangat pesat ini. Sebagai salah satu contoh, saudara sekalian. Kita bisa mengetahui adanya perang di Israel dan di Palestina. Dahulu kita tidak tahu keadaannya itu, saudara sekalian. Karena dahulu internet tidak terlalu berkembang seperti itu. Tidak sepesat sekarang. Kita tahu sekarang ada Euro, kan seperti itu. Pertandingan sepak bola. Kita tahu pertandingan antara Inggris dan Swedia mungkin. Kita tahu dengan seksama, kita bahkan bisa menonton live. Kita tahu tentang MotoGP atau juga tentang balap-balapan yang ada sekarang ini. Ada banyak yang bisa kita ketahui secara cepat. Mengapa bisa cepat? Karena kemajuan teknologi. Nah, jikalau berita-berita itu bisa cepat disampaikan, apa yang tidak mungkin juga tentang berita-berita tentang khotbah, tentang berita tentang Yesus Kristus. Apalagi dengan apa yang saya sampaikan juga direkam hari ini, disampaikan di sosial media, dibagikan di sosial media. Tentu berita penyampaian tentang kedatangan Yesus atau tentang penebusan Yesus itu sudah tersebar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ke hampir seluruh dunia, saudara sekalian. Tentu mungkin memang ada yang di pelosok-pelosok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu ada di dalam proses, Bapak Ibu. Nah, namun kita ketahui Injil itu sudah pada tahap hampir sempurna disampaikan ke seluruh penjuru dunia, saudara sekalian. Karena kemajuan teknologi yang ada. Nah, itu kita harus antisipasi, Bapak Ibu Saudara. Berarti artinya kedatangan Yesus kedua kali itu sudah memang semakin dekat, saudara sekalian. Kita harus sungguh-sungguh dan serius. Tidak boleh berlengah-lengah lagi. Tidak boleh mengalihkan perhatian lagi. Tidak boleh mengatakan, oh kiamat itu enggak akan tiba, bro. Oh no. Dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, 3 poin. Di awal itu memang sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, saudara. Yang pertama tadi tandanya adalah peperangan, kelaparan, dan juga ada gempa bumi. Yang kedua tadi tandanya adalah pemulihan Israel. Dipulihkan secara konstitusi, dipulihkan secara spiritual, atau secara kerohanian, dan dipulihkan secara bahasa atau secara budaya mereka. Yang ketiga tadi sudah kita bahas bahwa ternyata Injil itu harus disampaikan kepada seluruh penjuru dunia. Dan itu sudah pada tahap proses, Bapak Ibu. In proses, Bapak Ibu. Dalam proses, saudara sekalian. Pada tahap yang akan sempurna, saudara sekalian. Dan yang keempat adalah kedurhakaan akan bertambah banyak dan kasih orang-orang yang percaya akan menjadi dingin. Kasih orang-orang yang percaya akan menjadi, maksudnya kasih orang-orang itu akan menjadi dingin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan karena kedurhakaan akan bertambah banyak, kasih banyak orang akan menjadi dingin, saudara sekalian. Nah, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Saya akan bacakan lengkapnya, saudara, supaya kita tidak salah paham. Saya akan bacakan secara lengkapnya Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasihi banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dikatakan juga di ayat-ayat yang ke-9 demikian. Ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ingat, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan banyak penyesat. Banyak orang akan banyak menyesatkan banyak orang, saudara sekalian. Nah, ini salah satu tandanya, saudara. Jadi kedurhakaan akan bertambah banyak dan kasih akan orang akan menjadi dingin. Saudara sekalian, saya barusan membaca berita, saudara sekalian. Ada seorang anak yang menggorok orang tuanya. Ada orang tua yang meracun anaknya sampai mati. Ada seorang anak, saya barusan baca, saudara sekalian. Barusan, yang membuang orang tuanya ke hutan. Dibuang, ditali di hutan itu, ditali dia, diikat dia di hutan, Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya perempuan, benar saudara sekalian. Dibuang dia ke hutan. Dan ada saya juga melihat banyak perempuan-perempuan yang menggugurkan bayinya, yang membunuh bayinya, dibuang di selokan, dibuang di parit-parit. Saudara sekalian, ada juga yang digorok lehernya, yang ditusuk perutnya, dan semuanya. Bapak Ibu Saudara, ini bisa kita lihat. Dan ini seperti kaca di dalam diri kita. Kita bisa melihatnya kapan saja, Bapak Ibu Saudara. Ini seperti udara. Kedurhakaan yang ada di dalam dunia ini seperti udara, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihatnya dengan gampang di televisi, di sosial media, dengan gampang sekali. Setiap hari kita ada bisa membaca berita-berita kriminal seperti itu. Adanya pemerkosaan, adanya pembunuhan, adanya korupsi, adanya penjilat-penjilat, adanya perampok, adanya perampas dan semuanya. Nah, saudara, dari hal ini kita menyadari bahwa jangan berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu tidak akan terjadi. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pasti digenapi. Sudah banyak firman Tuhan yang sudah digenapi. Otomatis saudara sekalian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali pun akan digenapi. Kelahirannya dahulu dinubuatkan dan itu sudah digenapi. Kematiannya itu dahulu dinubuatkan sudah digenapi. Kebangkitannya itu dahulu sudah dinubuatkan tapi sudah digenapi. Kenaikannya dahulu sudah dinubuatkan tapi digenapi. Dan juga kedatangannya kedua kali itu juga sudah dinubuatkan. Namun belum tergenapi. Namun jikalau semua runtutan itu sudah digenapi, pasti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti akan digenapi. Karena sudah banyak yang digenapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini kan pemikiran kita akan semakin terbuka, Bapak Ibu Saudara. Kita semakin cerdas. Kita tidak akan takut lagi, saudara sekalian. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ini poin yang terakhir saudara sekalian. Apa sih tanda-tanda akhir zaman itu? Yang terakhir adalah adanya penampakan Kristus palsu atau nabi palsu. Di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Ketika para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, akan ada pertanda apa untuk kedatangannya yang kedua pada akhir zaman? Tuhan Yesus berkata, karena banyak orang akan datang atas namaku. Ingat, banyak orang yang datang atas namaku dan berkata, aku adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan hal ini tercatat dalam Matius pasal yang ke-24 ayat ke-24 juga. Karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Jadi jika mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara sekalian, tanda yang kelima, tanda akhir zaman itu atau kedatangan Yesus kedua kali. Adanya penampakan Kristus palsu atau nabi-nabi palsu, saudara sekalian. Saudara, saya pernah membaca di China, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus Kristus. Gak percaya saudara sekalian, bisa googling. Di Google, nanti googling. Ada, jika saya tidak salah itu di China itu Bapak Ibu Saudara. Saya ini adalah reinkarnasi dari Yesus Kristus. Dia katakan demikian. Saya ini adalah yang Yesus Kristus itu. Saya itu juru selamat, Bu. Ada banyak orang. Dan itu sudah terjadi saudara sekalian. Nah, ini harus kita antisipasi. Banyak juga yang berkata, aku ini Tuhan. Aku ini yang menciptakan semuanya. Akulah Tuhan. Ada juga yang berkata demikian. Di India saya pernah membaca itu.
siapa itu namanya? Ah, ada baba-babanya itu kalau saya nggak salah itu. Nanti saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu ada di India itu. Dia dipuja-puja sebagai Tuhan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipuja-puja sebagai Tuhan dan dia bisa mengubah batu jadi emas seperti itu. Dia bisa membuat uang dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia mengaku diri sebagai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu bisa di googling Bapak Ibu Saudara. Itu di India, itu saya ingat itu. Kalau itu orang India itu. Dan memang sudah meninggal, dia sudah meninggal Saudara sekalian. Nah, ternyata ini faktanya sudah terjadi. Ada orang yang mengaku Kristus, ada orang yang mengaku Tuhan. Dan tentunya Saudara sekalian, benarlah bahwa ternyata kedatangan Kristus yang kedua kali itu sudah semakin dekat. Dan kita Bapak Ibu Saudara harus mempersiapkan diri. Jangan lagi berkata, tidak akan ada kiamat bro. Tidak akan ada akhir zaman bro. Dunia ini akan selama-lamanya ini ada bro. Oh no Bapak Ibu Saudara, no. Saya percaya akhir zaman akan tiba. Saya percaya Kristus akan datang kedua kali. I believe Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya sekali. Otomatis Bapak Ibu Saudara kita harus mempersiapkan diri. Sebagai penghiburan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai penghiburan kita, sebagai ayat terakhir bagi kita. Ini untuk penghiburan kita. Yaitu dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jelas ya? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara sekali yang saya sampaikan di awal-awal tadi itu bukan di Kolose ternyata, namun di Tesalonika. Jadi jelas saudara, ini merupakan penghiburan bagi kita. Jelas saudara sekalian, kita yang masih hidup jikalau Yesus Kristus datang kedua kali, kita sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi yang meninggal itu, yang dalam Kristus Yesus meninggal, itu yang lebih dahulu akan dibangkitkan. Kita yang masih hidup, kita nanti tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan akan diangkat bersama-sama dengan Kristus di awan-awan. Jangan kamu bersedih dikatakan. Jangan kamu bersedih berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan ketika melihat orang meninggal. No, jangan bersedih. Dan di situ katakan bahwa kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama dengan Yesus. Saudara sekalian, ini merupakan penghiburan bagi kita saudara sekalian. Kedatangan Yesus kedua kali jangan ditakutkan lagi. Kiamat tidak menjadi ketakutan lagi. Bukan menjadi kewas-wasan lagi. Tidak saudara sekalian. Namun saudara, ini menjadi satu penghiburan bagi kita semua. Kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak akan dibiarkan di dalam siksaan iblis atau dajjal atau juga antikristus. Tidak. Kita dipisahkan. Kita diangkat. Dan bersama-sama menyongsong Yesus di awan-awan saudara sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan naikkan satu pujian kembali. Kalau ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Saya sangat senang sekali lagu ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran
dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, selama ku hidup, kala ku hidup, ku hidup bagi hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Saudara, Yesus kebenaran yang menyelamatkan kita, Dia yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Ibadah tetap berjalan seperti biasa, ada ibadah PA, hari Rebo jam 5 sore, ibadah sekolah minggu, jam 12 siang biasanya, dan ibadah raya juga, ada ibadah raya jam 8 pagi, saudara sekalian, dan juga ada ibadah kaum muda, jam 8 pagi hari Sabtu sudah di-share biasanya. Mari saksikan ibadah-ibadah yang berlangsung, dan mari kita tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya biarlah dari awal sampai pada akhirnya, semuanya berkenan di hati Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, Jatiroto, Lumajang maupun siapa yang mendengarkan ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tambah-tambahkan kekuatan. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan. Tuhan tambah-tambahkan iman kepada mereka. Agar mereka boleh selalu menyaksikan ibadah-ibadah yang berlangsung. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.